Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, Bapak Muhammad Leandri dalam rangka SSI MKOM. Saya Elsa Ramadhani dan rekan-rekan saya yaitu Septiani, Widya Sari, dan Musli Ridho. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi yaitu pengetahuan bagaimana seorang individu dan kelompok berinteraksi dan bertindak dalam sebuah organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Nah, baiklah, itu tadi adalah pengertian dari perilaku organisasi. Berikutnya yaitu manfaat perilaku organisasi. Perilaku organisasi membantu setiap individu memahami dirinya sendiri dan orang lain di dalam organisasi tersebut, sehingga meningkatkan hubungan interpersonal antar individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Setelah itu, kami akan memberikan contoh-contoh perilaku baik maupun buruk dalam organisasi. Simak videonya ya. Oke. Kayaknya bentar lagi mau jam kuliah nih. Harus siap-siap duluan nih. Oh, link Zoom-nya udah ada. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Widya Sari dengan NIM 1930603219. Berikut contoh perilaku buruk di dalam lingkungan kampus. Yang pertama, pembangkangan, yaitu perilaku seseorang yang sifatnya melawan atau menentang perintah seperti mahasiswa yang tidak mentaati aturan di lingkungan kampus, bermain handphone atau mendengarkan musik ketika proses belajar, mengobrol saat proses belajar, dan tidak masuk kelas selama berhari-hari tanpa keterangan. Yang kedua, perilaku agresi, yaitu tingkah laku yang bersifat menyerang seperti membuat kegaduhan di kelas dengan menjahili teman dan berkata kasar. Yang ketiga, persaingan tingkah laku, yaitu tingkah laku perawanan atau merasa sebanding seperti ketika ujian atau ulangan, mencontek punya teman serta merasa hasil contekan tersebut adalah miliknya, dan menguasai barang milik temannya dengan cara mencuri. Yang keempat, perilaku berkuasa, yaitu perilaku yang memiliki kuasa, alih tangan atau merasa hebat seperti suka memerintah orang lain dan mengatur orang lain demi kepentingan pribadi. Yang kelima, egois, yaitu perilaku yang hanya mementingkan diri sendiri, seperti seseorang yang tidak memiliki rasa empati, seseorang yang tidak terima apabila diberi kritik dan saran dari orang lain. Yang keenam, tidak memiliki rasa malu seperti terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan di tempat umum atau di lingkungan kampus. Yang ketujuh, perilaku yang menimbulkan korban materi seperti merusak fasilitas kampus atau tempat umum. Perkenalkan, nama saya Septiani, NIM 1930603151. Contoh-contoh perilaku baik dalam perusahaan. Yang pertama adalah kedisiplinan. Kedisiplinan menjalankan aktivitas kerja berdasarkan ketetapan ukuran-ukuran perusahaan. Disiplin diri juga merupakan kebiasaan yang sering kita lakukan berulang-ulang dan terus-menerus secara berkesinambungan sehingga menjadi kebiasaan. Praktiknya di perusahaan ialah ketika jam kerja dimulai pukul 8 sampai dengan jam 5, maka kita harus disiplin. Yang kedua itu ialah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ialah tindakan pada individu yang berdasarkan nilai motivasi yang baik dan benar, serta dengan kesadaran pribadi bersedia menerima konsekuensi atas tindakan tersebut. 3. Cepat tanggap dan inisiatif. Perilaku cepat ialah perilaku yang bertindak secara tepat dan efektif. Tanggapan adalah kepedulian untuk memperbaiki hal-hal yang diketahui tidak baik atau tidak benar. Sedangkan berinisiatif adalah kemampuan antisipasi atas persoalan potensial yang sering muncul. 4. Ialah ahli di bidangnya, yaitu suatu kemampuan untuk selalu mengembangkan diri sehingga senantiasa selaras dengan tuntutan pekerjaan dan organisasi.
Yang kelima ialah mampu bekerja sama. Kerjasama tim merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam perusahaan. Kerja sama tim sangat diperlukan karena jika pegawai-pegawainya tidak memiliki rasa dedikasi dan kerjasama yang baik terhadap perusahaan tersebut akan menemukan kesulitan pada pencapaian target. 6 ialah efektif dalam berkomunikasi. Salah satu yang mengawali lahirnya kerjasama yang baik adalah berkomunikasi yang baik. Komunikasi merupakan hal terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Yang ketujuh ialah peka dan peduli terhadap kebaikan. Yang kedelapan ialah tidak menyalahgunakan jabatan, yaitu perilaku untuk tidak memanfaatkan fasilitas atau sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. 9. Menghormati rekan kerja. 10. Tidak membawa pekerjaan pribadi ke kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musli Ridho, NIM 1930603247. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu contoh suatu karyawan yang tidak baik di dalam suatu perusahaan. Yang pertama, forma kerja buruk. Karena mengapa? Pekerjaan yang berkinerja buruk akan menghasilkan pekerjaan di bawah standar, serta tidak dapat memenuhi harapan dari suatu perusahaan tersebut, sehingga orang-orang di sekitarnya harus dapat menambal hasil kerja yang di bawah rata-rata tersebut. Yang kedua, tidak dapat bekerja sama dengan baik. Responden mengidentifikasikan pekerja jenis ini sebagai seorang yang tidak disukai oleh karyawan lainnya, serta sulit untuk membangun hubungan positif dengan rekan kerja satu perusahaannya tersebut. Dan yang ketiga, tidak dapat memberikan hasil imbal jika diberi suatu pelatihan. Contohnya, karyawan jenis ini umumnya memilih untuk tidak mendengarkan dan tidak dapat menerima kritik ataupun saran. Dan yang keempat, kebal terhadap perubahan. Perubahan merupakan hal yang sangat penting dan krusial, baik untuk perkembangan diri dan perusahaan. Dan yang terakhir, tidak bertanggung jawab. Ini yang sangat penting menjadi karyawan di suatu perusahaan. Mengapa halnya begitu? Karena masalah utama dari para karyawan adalah berulang kali gagal untuk bertanggung jawab terhadap setiap ulang kerja dan memiliki kecenderungan untuk menyalahkan orang lain di sekelilingnya.